Pada 12 Agustus 1928, Soekarno pernah menulis di Sulu Indonesia yang menyebutkan bahwa nasionalisme adalah nasionalisme yang membuat manusia menjadi perkakasnya Tuhan dan membuat manusia hidup dalam roh. Pembahasan sila-sila Pancasila sebagai ideologi negara dapat ditelusuri dalam sejarah masyarakat Indonesia sebagai berikut. Ketuhanan yang Maha Esa. Sila ketuhanan yang Maha Esa sejak zaman purbakala hingga pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia, masyarakat Nusantara telah melewati ribuan tahun. Pengaruh agama-agama lokal yaitu sekitar 14 abad pengaruh Hindu dan Buddha, 7 abad pengaruh Islam, dan 4 abad pengaruh Kristen. Tuhan telah menyejarah dalam ruang publik Nusantara. Hal ini dapat dibuktikan dengan masih berlangsungnya sistem penyembahan dari berbagai kepercayaan dalam agama-agama yang hidup di Indonesia. Pada semua sistem religi politik tradisional di muka bumi, termasuk di Indonesia, agama memiliki peranan sentral dalam pendefinisian institusi-institusi sosial. Persatuan Indonesia. Sila ketuhanan yang Maha Esa sejak zaman purbakala hingga pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia, masyarakat Nusantara telah melewati ribuan tahun pengaruh agama-agama lokal yaitu sekitar 14 abad pengaruh Hindu dan Buddha, 7 abad pengaruh Islam, dan 4 abad pengaruh Kristen. Tuhan telah menyerah jarah dalam ruang publik Nusantara. Hal ini dapat dibuktikan dengan masih berlangsungnya sistem penyembahan dari berbagai kepercayaan dalam agama-agama yang hidup di Indonesia. Pada semua sistem religi politik tradisional di muka bumi, termasuk di Indonesia, agama memiliki peranan sentral dalam pendefinisian institusi-institusi sosial. Sumber historis Pancasila sebagai ideologi negara, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Bangsa Indonesia sejak dahulu dikenal sebagai bangsa maritim, telah menjelajahi keberbagai penjuru Nusantara bahkan dunia. Hasil pengembara itu membentuk karakter bangsa Indonesia yang kemudian oleh Soekarno disebut dengan istilah internasionalisme atau peri kemanusiaan. Kemajuan konservasi berwawasan kemanusiaan beradab menemukan ruang pembuktian setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Berdasarkan rekam jejak perjalanan bangsa Indonesia, tampak jelas bahwa sila kemanusiaan yang adil dan beradab memiliki akar yang kuat dalam historisasi kebangsaan Indonesia. Sumber sosiologi Pancasila sebagai ideologi negara. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa dapat ditemukan dalam kehidupan beragama masyarakat Indonesia dalam berbagai bentuk kepercayaan dan keyakinan terhadap adanya kekuatan gaib. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab dapat ditemukan dalam bidang saling menghargai dan menghormati hak-hak orang lain, tidak bersikap sewenang-wenang. Ketiga, persatuan dalam bentuk solidaritas, rasa kesetiakawanan, rasa cinta tanah air yang berwujud pada mencintai produk dalam negeri. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang artinya dapat ditemukan dalam bentuk menghargai pendapat orang lain, semangat musyawarah, dan mengambil keputusan. Yang kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu dalam sikap suka menolong, menjalankan gaya hidup sederhana, tidak menyolok atau berlebihan. Baiklah, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan materi yang sebelumnya sudah disampaikan oleh rekan-rekan saya, teman sekelompok saya. Sumber politis Pancasila sebagai ideologi negara. Ada beberapa unsur-unsur politis yang membentuk Pancasila sebagai ideologi negara, meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa diwujudkan dalam bentuk semangat toleransi antar umat beragama. Dan yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, diwujudkan penghargaan terhadap pelaksanaan hak asasi manusia atau biasa disebut dengan HAM di Indonesia. Dan yang ketiga, persatuan Indonesia, diwujudkan dalam mendahulukan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan kelompok atau golongan termasuk partai. Dan yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, diwujudkan dalam mendahulukan pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah daripada voting. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, diwujudkan dalam bentuk tidak menyalahgunakan kekuasaan,
atau abuse of power untuk memperkaya diri atau kelompok karena menyalahgunakan kekuasaan yang menjadi faktor pemicu terjadinya korupsi. Sekian dari saya, terima kasih.